Saudara-saudara sekalian, ini kultum untuk tanggal 26 Taraweh ya. Tanggal 26 Ramadan gitu. Malam Taraweh yang ke-26 saya dijadwalkan tampil di Musola Asyatiriyah Ulu Jami. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, ya sorry ya kalau barangkali di sekitar musola kita ini ada dinding yang bertelinga gitu. Maksud saya paham nggak? Ada dinding yang bertelinga ya, ini insting, ini intuisi saya begitu. Jadi pemerintah Indonesia dari rejim ke rejim gitu ya, tentunya sangat besar mengeluarkan dana, barangkali lewat GBHN gitu ya, bukan GBHN, lewat apa tuh, anggaran negara per tahun gitu ya. Itu dana untuk intelijen gitu, demi untuk mengamankan negara gitu. Tapi kata Rocky Gerung, jadi negara tuh nggak boleh mengawasi warga negara Indonesianya gitu. Kalau mengawasi itu yang agresor gitu, infiltrasi dari luar gitu, musuh yang sesungguhnya gitu. Kalau yang dari warga negara Indonesia, insya Allah, kalau yang idealismenya sesama dengan Pancasila, dengan UUD, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam Jakarta dan sebagainya, saya rasa tidak akan mengkhianati NKRI gitu. Kecuali ideologinya berbeda seperti komunisme, ateisme ya. Atau ya bahkan mungkin sekularisme, liberalisme dan sebagainya, itu yang tidak sesuai dengan Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam Jakarta bla 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 bla. Barangkali mereka akan mengkhianati kita gitu. Tapi kalau yang masih beridealisme, berideologi Pancasila bla 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 tadi ya, saya rasa jangan dikhawatiri gitu. Terutama umat Islam sejati itu, otomatis dia juga nasionalisme sejati. Kalau nasionalisme sejati belum tentu dia Islam sejati gitu. Tapi kalau Islam sejati ya yang sesuai dengan Rasulullah SAW, dengan Quran dan Sunnah gitu, yang berdasarkan yang menghendaki Indonesia ini mencapai baldatun thayyibatun warabun ghafur, itu saya rasa nggak mungkin mengkhianati gitu ya, bla 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 bla. Kalau terjadi juga pengkhianatan itu hanya oknum begitu, oknum bla bla bla. Terjadinya PRRI, Permesta itu kan karena protes mereka terhadap hegemoni komunisme atau PKI di Indonesia ini yang sangat dianakmaskan oleh Pak Karno, sehingga terbentuklah atau muncullah pemberontakan PRRI Permesta gitu. Mereka disebut pemberontak karena mereka kalah gitu. Kalau mereka menang tentunya bukan disebut pemberontak, mereka kan begitu. Saudara-saudara sekalian, kemudian kalau Kartosuwiryo itu kan oknum gitu ya, nggak jumhur ulama untuk memberontak terhadap Soekarno. Mungkin Soekarno mengkhianati dalam hal apa misalnya. Bahkan sekarang ada isunya tentang Aceh juga kan merasa dikhianati oleh Soekarno gitu kan. Tapi di zaman SBY yang 10 tahun memerintah, itu gerakan Aceh Merdeka itu diberikan otonom khusus untuk Aceh, sehingga untuk daerah Nanggro Aceh Darussalam itu diberikan hak otonom untuk memerintah dengan secara Islam, syar'i Islam gitu. Sehingga sekarang dari misalnya 34 provinsi, bahkan 4 provinsi di Indonesia ini, itu bisa diadu Pak. Yang paling aman itu di Aceh itu. Iya. Walaupun sekarang masih termasuk miskin, saya rasa kalau di bawah gubernur yang seperti Anies Baswedan, saya rasa Aceh itu bisa melesat menjadi provinsi termodern di Indonesia begitu. Saya yakin begitu. Prediksi saya seperti itu. Saudara-saudara sekalian,
kita harus berbangga hati karena NKRI ini adalah mayoritas Muslim, Pak. Pada zaman dahulu tahun 60-an ke bawah, barangkali umat Islam 90%, Pak, umat Islam gitu. Walaupun umat Islamnya ya baru kuantitas gitu. Kalau kualitas barangkali cuma 5-7%, Pak ya. Tahun sekarang, tahun 2024 itu tinggal 87%, Pak, umat Islamnya ya. Yang berkualitas paling ya 5-7% doang, Pak. Kemudian untuk di Jakarta ya sekitar 84% gitu ya. Itu ada penurunan kuantitas ya. Dan itu kita harus apresiasi gitu dengan mayoritas Muslim di NKRI ini gitu. Kalau Alpion Tanjung selalu kan mengagendakan mengkaderisasi melalui PII ya barangkali HMI dan sebagainya untuk mengontrol kemajuan umat Islam di Indonesia gitu. Antara lain beliau mengatakan bahwa 75% tanah di Indonesia ini udah dikuasai asing. Kalau berita sekarang kan bahwa kita banyak pulau-pulau kita yang terjual gitu ya. Atau tambang-tambang kita yang tidak menghasilkan apa-apa gitu. Seperti nikel gitu ya. Cuma 5% Pak yang masuk ke negara, Pak. 10-15 tahun ke depan udah kering kerontang, Pak. Nikel, Pak. Dan barangkali nanti setelah itu kita yang mengimpor barang-barang elektronik dari luar negeri, Pak, khusus dari Cina gitu. Kita nggak punya barang mentah lagi, bahan mentah lagi gitu. Nah, ini kesalahan-kesalahan ini menjadi perhatian kita gitu. Kalau memang rejim kita selalu begini, ya bakalan kita menjadi negara yang bangkrut ya. Kalau Prabowo pernah bilang memprediksi dengan satu novel apa itu bahwa tahun 2030 Indonesia bangkrut gitu ya. Ya kan begitu. Kalau kita masih membiarkan hasil tambang kita ini dapat 0 gitu atau 5% gitu yang masuk ke negara, negara kita bisa bangkrut. Bla 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 bla, enggak saya teruskan ya. Saya terlalu mengingatkan masalah ayat-ayat Al-Qur'an yang saya catat ini ada di dalam surah At-Taubah, surah 9 ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'uhum wa abna'ukum. Saya ulangi, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalu niftara tumuha wa tijaratun takhsawna kasadaha, dan selanjutnya itu. Jadi katakanlah nih, firman Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW supaya Nabi Muhammad itu mengatakan kepada para sahabatnya, kepada manusia seluruhnya, khususnya kepada kaum muslimin, wa masakinu tardawna ahabbu ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah tatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Terjemahannya, katakanlah ya Muhammad, sekiranya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kandung kalian, istri-istri kalian,
keturunan dan famili keluarga kalian dan harta benda yang kalian usahakan dan perniagaan yang kalian takuti kerugiannya dan tempat-tempat tinggal, properti kalian yang kalian cintai itu lebih kalian cintai. Kalian lebih mencintai itu daripada Allah dan Rasulnya, dan kalian lebih mencintai itu daripada jihad di jalan Allah, maka tunggulah oleh kalian sampai datang azab Allah kepada kalian, dan Allah itu tidak memberi bimbingan kepada orang yang fasik. Kemudian ada ayat lagi yang bunyinya qul atiullah qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim qul atiullah wa rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah ya Muhammad, seandainya kalian itu lebih mencintai Allah, sekiranya kalian itu mencintai Allah, maka cintailah aku, kata Rasulullah. Barulah setelah kalian mencintai aku, kalian itu dicintai Allah dan diampuni dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kalian mencintai Allah, maka cintailah aku. Maka kalau kalian setelah mencintai aku, maka Allah akan mengampuni dosa kalian. Karena Allah itu Maha Pengampun. Katakanlah ya Muhammad, taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul. Jika kalian itu tidak taat kepada Allah dan Rasul, kalian berpaling, maka sungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang kafir. Kita bertanya kepada diri kita sendiri, kepada diri kita masing-masing, apakah kita terkena nih dengan 3 ayat yang saya sebutkan tadi. Jadi di dalam ini saya belum baca tafsir Qur'annya ya, ini mau baru pengertian yang saya pahami saja gitu ya. Ya dari terjemahannya bla bla bla. Jadi Allah itu menginginkan kita ini lebih mencintai Allah dan Rasulnya gitu, daripada mencintai diri kita sendiri, daripada mencintai orang tua kita, ya, anak-anak kita, saudara kandung kita, ya, famili kita, keluarga besar kita, harta benda yang kita usahakan, perniagaan yang kita takut ruginya, dan properti atau rumah-rumah yang kita cintai, rumah-rumah yang megah ya, yang besar, yang lux, yang mewah, lengkap dengan garasi, swimming pool ya, swimming pool itu kolam renangnya ya, tamannya dan sebagainya. Kalau itu semua yang kita lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan itu yang kita cintai daripada jihad di jalan Allah, maka tunggulah ancaman Allah nih kepada kita, maka tunggulah oleh kalian, maka tunggulah gitu sampai Allah mendatangkan azabnya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah itu tidak mencintai orang-orang yang fasik. Ulangi lagi, katakanlah ya Muhammad, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Taatlah, jika kalian itu mencintai Allah, maka cintailah aku, kata Nabi. Maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Allah itu Maha Pengampun. Qul atiullah wa rasul fa innallaha la yuhibbul fasikin. Fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah Muhammad, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul, Nabi Muhammad SAW. Jika kalian tidak taat kepada Allah dan Rasul, jika kalian berpaling, maka Allah itu tidak menyukai orang-orang yang kafir. Jadi dari ayat-ayat ini kita
disuruh, saya ceritakan yang sebagai ilustrasi supaya lebih jelas. Umar bin Khattab suatu ketika berbicara gitu, didengar Rasulullah gitu, bahwa Umar tuh mengatakan bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya juga mencintai dirinya gitu. Itu disalahi oleh Nabi Muhammad SAW. Anda salah, Umar. Iya, Anda harus mengatakan, aku lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada mencintai diriku sendiri, daripada mencintai keluarga, bla 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 bla. Lalu Umar baru berkata setelah itu, aku mencintai Allah dan lebih mencintai Allah dan Rasul daripada diriku sendiri gitu. Daripada saudara. Nah, itu baru betul ya Umar begitu. Kemudian ayat dalam Al-Imran ayat 32, 33 disebutkan bahwa kalau kita mencintai Allah, kalau kita mencintai Allah, maka kata Allah, kita harus mencintai Rasulullah gitu. Kita harus mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Kalau kita sudah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Dan Allah itu Maha Pengampun. Kemudian Allah ulangi lagi ayat ketiganya. Katakanlah ya Muhammad, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul. Jika kalian itu tidak taat kepada Allah dan Rasul, jika kalian berpaling kepada Allah dan Rasul, maka Allah itu tidak menyukai orang-orang yang kafir. Mencintai di sini artinya apa? Kalau menurut saya mencintai di sini adalah taat kepada Allah, artinya Al-Quran kita taati itu, perintahnya kita laksanakan, larangannya kita hindari, jangan dikerjakan begitu. Begitu juga perintah yang disampaikan oleh Rasulullah, kita harus taati, kita jalankan. Kemudian dilarang oleh Rasulullah, kita tinggalkan. Itu namanya kita cinta. Kita patuh kepada peraturan-peraturan Allah dan Rasulnya. Sudahkah kita seperti itu? Nah, itu pertanyaan bagi kita masing-masing. Apakah kita betul-betul lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada diri kita sendiri, daripada keluarga kita, saudara-saudara kita, perdagangan kita, properti kita, rumah gedung kita, mobil kita, emas kita, harta benda kita, dan lain sebagainya, daripada mencintai Allah dan Rasulnya. Itu yang perlu kita pertanyakan. Contohnya, kita masih pelit nggak sama orang lain? Kalau kita masih pelit, berarti kita tidak lebih mencintai Allah dan Rasulnya, tapi kita lebih mencintai harta benda kita, uang kita, itu antara lain tuh. Jadi kan ada ilustrasi sebagai ilustrasi juga, ya. Jadi yang pahala yang paling besar itu, atau yang membuat Allah itu tersenyum, ya. Kalau Allah tersenyum berarti suka sama kita, senang sama kita, cinta sama kita, ridho sama kita. Kalau udah begitu kan kita berarti masuk ke surga ya. Jadi masalahnya tuh kalau Allah tersenyum pada amal ibadah kita, bukan yang namanya sholat atau haji atau puasa, tapi adalah amal ibadah yang namanya bila kita sudah mampu membahagiakan orang lain gitu. Dalam keadaan bagaimanapun kita tersenyum orang misalnya, ya bukan senyum orang gila Pak, senyum yang standar lah gitu. Sehingga ketika kita senyum orang tuh berbahagia. Nah, pada saat itulah Allah tersenyum pada kita gitu. Bukan karena kita sholat Allah tersenyum gitu. Walaupun sholat kita itu lebih baik daripada sholatnya malaikat. Walaupun malaikat itu sujudnya 2000 tahun, tapi Allah tidak salut kepada malaikat yang sujudnya 2000 tahun begitu. Justru Allah itu lebih salut kepada manusia muslim, mukmin yang sholat gitu. Tapi bukan berarti Allah itu tersenyum di situ. Justru Allah tersenyum kalau kita mampu membahagiakan orang lain, membuat orang itu senang gitu ya. Nah, di lingkungan kita sudah merasakan seperti itu enggak? Menyenangkan orang lain gitu. Kan kita mempunyai sifat manusiawi gitu ya. Yang kadang sentimen, ya, kesel, drumbel, iri, ya, dengki gitu kan ya.
bersaing, ya nggak suka kalau orang lebih maju dari kita. Nah itu kita belum mampu membuat orang senang berarti kalau begitu. Ya, bla bla bla. Satu itu. Kemudian yang selanjutnya, kita ini udah terjangkit penyakit al-wahan gitu, kata Rasulullah begitu gitu. Dalam satu ceramahnya atau khutbahnya, dalam satu pidatonya, beliau menyatakan hati-hatilah dengan penyakit al-wahan ini. Jangan sampai kita terjangkit penyakit wahan gitu. Para sahabat nggak paham apaan al-wahan, walaupun bahasa Arab ya, mereka nggak paham gitu ya. Diterangkan, ya Rasulullah, apa itu al-wahan, penyakit al-wahan? Penyakit al-wahan itu hubbud dunia wa karahiyatul maut. Kita terlalu cinta kepada dunia dan sangat takut dan benci kepada kematian. Itu. Kita sama duit ya, sama harta benda, emas, sama rumah, sama kebun, sama perniagaan kita itu serakah banget kita gitu ya. Kita harus selalu mencapai lagi. Ya, seperti udah punya ratusan ribu hektar tanah di Indonesia, kita pengen lagi lebih banyak lagi dari itu gitu. Sudah mempunyai kekuasaan sangat tinggi, pengen lagi mempunyai kekuasaan sangat tinggi. Sudah mempunyai kekuasaan yang sangat lama, pengen lama lagi berkuasa di Indonesia ini. Itu kan sifat manusia seperti itu. Itu hubud dunia namanya, sangat mencintai dunia. Kemudian kita sangat takut mati gitu ya. Benci dengan mati, kita menghindari mati. Disediain dokter sebanyak-banyaknya ya, obat sebanyak-banyaknya supaya kita tetap sehat gitu, tetap hidup. Kalau perlu kita 1000 tahun hidup, pengen hidup 1000 tahun. Nah kalau udah penyakit wahan ini menjangkiti kita, jihad nggak jalan pak. Ya, kita justru lebih mencintai orang tua kita, saudara kita, ya, apalagi harta benda kita, properti kita, perniagaan kita, ya, itu yang lebih kita cintai nantinya. Dan kita melupakan Allah dan Rasulnya, melupakan amar ma'ruf nahi mungkar. Di depan mata kita ya selalu ada transaksi perzinahan, kita diam aja pak. Nah ini catatan kepada RT RW ya, supaya ya jangan melihat semut di di balik laut sana gitu, di pantai gitu, di balik pantai yang lain gitu ya. Sementara gajah di depan mata nggak kelihatan. Ya itu namanya nahyu munkarnya udah nggak jalan gitu ya. Dan ini kewajiban RT untuk bernahyu munkar di sini gitu. Ya, saya ini veteran pak. Tahun 1984 pernah dipanggil Koramil pak. Saya berempat. Itu dari pagi sampai sore baru pulang pak. Itu 3 orang teman saya dikokang dengan pistol FN pak, sama Sinaga tuh, ketua atau kepala Koramil itu. Siapa yang mau syahid sekarang saya tembak, dikokang tuh, moncong pistol FN-nya tuh buatan Bandung ya, Pindad Bandung ya. Itu ditempel di kening pak, di kepala 3 teman saya satu-satu tuh. Haji Zakaria waktu itu belum jadi Zakaria, belum jadi haji kali ya. Ya. Mukhlis Rustam, satu lagi siapa tuh, Jata Yusuf. Ini udah 2 orang udah meninggal nih, almarhum dua-duanya nih. Tinggal Mukhlis sama saya gitu. Kalau saya nggak ditodong pak, kalau saya gantiin orang gitu. Dan saya di remaja Masjid Al Hikmah atau remaja Masjid seluruh Ulu Jami ini, saya cuman humas. Iya. Tapi saya ditunjuk nggak menggantiin temen gitu ya, sekretaris gitu ya. Saya nggak ditodong pak, saya malah disuruh-suruh fotokopi KTP gitu ya. Mungkin saya titipan gitu ya. Dan orang yang melaporkan kami itu, saya terakhir ketemu tuh waktu cucu ponakan saya menikah, di pestanya di sekolah gitu, ada ketemu dia, saya deketin, dia ketakutan. Gak lama kemudian saya meninggal dia gitu ya. Kenapa dia ketakutan saya gitu? Saya deketin, dia pergi situ. Ya. Yang keduanya tahun 2007 pak, kita bernahyu munkar menutup hotel. Sampai hotel kebakaran, ada yang bakar itu hotel pak. Saya dipanggil berempat juga tuh, udah meninggal Haji Arif ya, Haji Ido, sedangkan masih ada saya
masih ada gitu ya. Saya menggantikan juga Pak, saya ditunjuk Pak RT supaya saya yang mendapat panggilan Kapolsek ya, Polsek ya. Saya di BAP Pak. Nah, saya berani mengatakan ceramah atau kultum ini seperti ini beda dengan teman-teman kita nih, ustadz-ustadz atau teman-teman yang kultum. Saya lihat tuh semuanya tiarap. Bahwa negara kita dalam keadaan tidak baik-baik saja tuh pada tiarap. Kayak pura-pura nggak tahu gitu ya. Kita lagi prihatin Pak gitu. Jangan sampai kita dibawa Timur Leste, ya dibawa apa lagi, New Guinea, dibawa negara-negara Asia yang lain begitu. Dalam hal apa? Dalam hal impor, kita paling banyak di dunia impor beras. Astagfirullah, astagfirullah. Beras makin naik aja begitu. Nggak becus saya pikir begitu Pak. Ini kalau saya tayangin ini didengar oleh DPR RI gitu ya. Ya. Supaya ini dibicarakan begitu. Jangan sampai terulang lagi gitu. Jangan diteruskan begitu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.